Assalamualaikum. Halo Ibu Bunda semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak dan konselor laktasi. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, tapi sering diabaikan, yaitu kekurangan vitamin D3 pada anak. Tahukah Anda, meskipun kita tinggal di negara tropis, banyak anak Indonesia yang ternyata mengalami kekurangan vitamin D3. Dan ini bisa menyebabkan berbagai gangguan tumbuh kembang, bahkan penyakit serius. Yuk kita bahas apa saja akibat dari kekurangan vitamin D3, bagaimana gejala-gejalanya, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegahnya. Apa itu vitamin D3? Jadi vitamin D3 itu adalah bentuk aktif dari vitamin D yang diproduksi tubuh kita saat kulit kita terpapar sinar matahari. Vitamin ini sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, dua mineral penting bagi pertumbuhan tulang dan gigi. Tapi bukan hanya itu Bunda, vitamin D3 juga penting sekali untuk kekebalan tubuh, fungsi otot, bahkan perkembangan otak anak. Sayangnya, banyak anak yang kurang terpapar sinar matahari, terlalu banyak di dalam ruangan, dan tidak mendapatkan asupan vitamin D dari makanan ataupun suplemen. Apa yang terjadi bila seorang anak kekurangan vitamin D3? Nah, hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit serius Bunda, dan juga bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembang, seperti pertama penyakit rickettsia atau rahitis. Nah, ini adalah penyakit klasik akibat kekurangan vitamin D. Ini biasanya terjadi pada anak usia di bawah 2 tahun. Gejala-gejalanya adalah tulang menjadi lunak, kaki bisa bengkok, tengkorak terasa lembek, kemudian pertumbuhan gigi terlambat, dan juga anak akan terlihat lemah. Bahkan bisa menyebabkan keterlambatan berjalan. Yang kedua, tulang keropos sejak dini. Artinya, anak yang kekurangan vitamin D itu bisa mengalami gangguan mineralisasi tulang. Yang hal ini akan mengakibatkan tulang menjadi rapuh atau mudah retak. Ini bukan cuma masalah lansia ya Bunda, tapi juga bisa dialami anak-anak bila kekurangan vitamin D ini dibiarkan berlarut-larut. Lalu daya tahan tubuh si anak menjadi lemah. Jadi, vitamin D itu kan berperan dalam sistem imun bawaan dan adaptif. Jadi, anak yang kekurangan vitamin D cenderung lebih mudah sakit Bunda. Sering kali terjadi flu, batuk berulang, atau infeksi saluran pernapasan atas. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kaitan antara kekurangan vitamin D dan risiko alergi serta penyakit autoimun. Yang keempat akan menimbulkan keterlambatan tumbuh kembang. Jadi kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan anak sulit bertambah tinggi atau berat badannya stagnan. Pada bayi, refleks motorik bisa terlambat, seperti duduk, tengkurap, atau berdiri. Lalu kenapa bisa terjadi kekurangan vitamin D3 ini? Jadi beberapa penyebab umum yang diikuti, yaitu jarang terpapar sinar matahari langsung. Kemudian penggunaan tabir surya secara berlebihan. Kemudian, si anak tinggal di rumah atau apartemen tanpa cukup sinar matahari. Lalu si anak juga tidak mengonsumsi makanan tinggi vitamin D seperti ikan berlemak, sapi, telur, atau produk yang difortifikasi. Kemudian ibu menyusui dengan kadar vitamin D yang rendah juga bisa mempengaruhi bayi yang disusuinya. Bagaimana cara mencegah kekurangan vitamin D? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, jemur anak sekitar jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Cukup 10 hingga 15 menit saja Bunda, nggak perlu lama dan nggak perlu buka semua baju. Yang penting bagian tangan dan kaki terkena sinar matahari langsung. Ini sudah cukup untuk membantu pembentukan vitamin D secara alami. Kenapa tidak pagi-pagi, yaitu antara jam 7 hingga jam 8? Karena UVB-nya masih lemah Bunda. Hasilnya vitamin D yang terbentuk itu sedikit. Jadi jemurlah sebentar di jam yang tepat, itu lebih efektif daripada menjemur lama tapi di waktu yang kurang tepat. Yang kedua, berikanlah makanan sumber vitamin D seperti ikan salmon, ikan kembung, telur, atau susu yang terfortifikasi. Yang ketiga, untuk bayi, pastikan ASI eksklusif dilengkapi dengan suplemen vitamin D jika perlu. Yang keempat, konsultasikan ke dokter spesialis anak untuk pemberian suplemen vitamin D3 sesuai dengan usia dan kebutuhan. Nah Bunda, di link yang sudah saya berikan terdapat beberapa rekomendasi vitamin D3 yang sudah saya taruh di keranjang ini. Bagi Bunda yang ingin menyetok vitamin D3-nya, silakan di check out ya. Sebagai dokter spesialis anak, saya sangat menyarankan orang tua untuk rutin mengevaluasi tumbuh kembang anak dan kadar vitamin D bila ada gejala yang mencurigakan. Jadi Ayah Bunda, kekurangan vitamin D3 bukanlah masalah sepele ya. Dampaknya bisa luas, mulai dari tulang, kekebalan tubuh, hingga tumbuh kembang si anak.
Yuk kita jadi orang tua yang lebih waspada dan aktif mencegah defisiensi atau kekurangan vitamin D pada anak-anak kita. Ayah bunda, jangan lupa ya, silakan like, share video ini ke orang tua lainnya, dan subscribe untuk edukasi seputar kesehatan anak lainnya dari saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.